Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah sobat ngariksa, malam ini kita ketemu lagi dalam acara ngaji manuskrip kuno Nusantara. Ngariksa kali ini sudah masuk episode yang ke-33 ya. Ngaji manuskrip ini 2 Jumatan, setiap 2 Jumat jam 8 malam kita berasik masuk dengan yang klasik tapi asik. Mudah-mudahan sobat ngariksa bisa terus menikmati obrolan kita tentang manuskrip ya. Sobat ngariksa, malam ini saya ingin ngajak ngawangkong. Jadi kalau ya sobat ngariksa yang mengikuti ngariksa secara rutin, pasti akan tahu bahwa jadwal Jumat ini adalah kita membicarakan tema-tema yang dekat dengan kita, isu-isu yang dekat dengan kita, tetapi kita mencoba melihatnya, membacanya dari perspektif manuskrip, dari perspektif filologi. Sekarang kita tahu beberapa hari ini kita di ruang publik ini ada perbincangan tentang azan yang dikaitkan dengan jihad. Lafaz azan hayya 'alal shalah diganti dengan hayya 'alal jihad. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang wah, gitu ya, kalau kata orang Sunda mah curing hak gitu. Jadi ini ada apa ini gitu. Nah, jadi menimbulkan pertanyaan di publik begitu ya. Oleh karenanya saya tidak akan membahas pada malam ini tema yang berat tasawuf wahdatul wujud seperti yang 2 Jumat sebelumnya. Jadi kita akan ngawangkong. Kalau di Sunda itu ngawangkong itu ngobrol santai. Ngawangkong biasanya di warung kopi atau di rumah bagian depan begitu, mungkin di gazebo-nya begitu ya. Atau ya pokoknya ngawangkong aja di warung, di halaman rumah gitu ya. Atau mungkin sambil ngaronda ngawangkong. Jadi, ngawangkong itu kalau bahasa Jawanya apa? Jagongan bukan? Sama tidak ya? Sama ya. Jagongan naskah, jagongan manuskrip. Jadi saya ingin ngajak ngawangkong manuskrip yang terkait dengan azan dan jihad. Kita coba lihat dari berbagai perspektif. Tentu saja karena manuskrip adalah sesuatu yang klasik, sesuatu yang kuno, maka saya akan menggunakan sumber-sumber yang primer ya, untuk melihat tema yang sekarang hadir di hadapan kita. Ya, biar kita ngeh lah, biar kita meresponnya tidak kagetan juga gitu ya. Meresponnya tidak membuat kita heboh lalu malah gaduh tidak karuan. Kira-kira seperti itu ya. Tentu saya tidak akan melihatnya dari perspektif hukum, dari perspektif apa gitu. Saya akan melihat azan dan jihad dari perspektif manuskrip. Sobat ngariksa, kalau melihat gambar-gambar yang ada di internet ini, kita kan dengan mudah menemukan ya. Kalau mengetik sekarang ini, ngetik di Google azan dan jihad saja, maka keluar gambar-gambar ini. Jadi memang Mbah Google itu cerdas sekali gitu. Saya hanya ngetik azan dan jihad. Mungkin 4 hari yang lalu kalau kita ngetik azan dan jihad, yang keluar mungkin tidak akan begini gitu ya. Nah, tapi luar biasa. Nah, ini gambar-gambar yang saya tidak memberikan catatan apa-apa, tapi saya ingin melihat sobat ngariksa, ya dilihat saja mungkin dengan pendekatan semiotik misalnya, dengan ilmu tanda. Gambar-gambar ini kan ada penanda, ada petanda ya, ada tanda gitu. Misalnya ada tanda orang yang megang tangannya megang begini ya. Saya nggak tahu kebalik atau enggak, tangan kiri ya, atau gambarnya yang kebalik. Kadang-kadang gambar itu kan bisa di flip gitu ya. Yang sesungguhnya mungkin kanan gitu jadi kiri atau kiri jadi kanan. Tapi oke, ada simbol begitu, itu yang menunjukkan sedang azan. Lalu ada simbol kedua apa? Tanda yang kedua ada apa di sini? Ini kayak kuliah semiotik aja ya.
ada benda yang mirip dengan pedang, gitu ya, pedang. Sebetulnya kalau hanya bicara jihad saja, itu belum bisa dikaitkan dengan perang atau belum bisa dikaitkan dengan kekerasan. Jihad itu kan mujahadah, itu kata yang sangat netral sekali di dalam nomenklatur Islam, di dalam tradisi Islam. Jihad itu bisa jihad hawa nafsu, bisa jihad melawan kesulitan ya, kesulitan hidup, bisa jihad untuk mencari nafkah, itu jihad. Nah, tetapi ketika ada tanda ini, ketika ada simbol yang menggambarkan pedang, maka berarti pedang itu kan sebetulnya tanda simbol untuk untuk menyerang misalnya gitu ya, sama seperti senjata gitu kan, senjata ya, jadi simbolnya senjata. Mungkin ini kayu belaka, tapi ini tanda, soal tanda. Kemudian mungkin bisa dilihat lagi ada tanda yang orang mengepalkan tangan, yang artinya semangat. Nah, jadi ayo, ajakan. Jadi kata hayyanya itu sebetulnya hayya 'alas shalah misalnya gitu ya. Itu kan ayo mari kita sholat. Hayya 'alal jihad. Kalau tidak ada konteks hayya 'alal jihad ini, ayo kita berjihad, ya biasa saja ya. Ayo kita berjihad yuk. Kita mencari nafkah buat anak istri, jihad yuk, kan biasa aja gitu ya. Hayyanya itu. Tapi ketika ada begini, kemudian ada pedang gitu ya. Jadi kita nggak mendengar suara apa-apa di gambar ini. Tapi itulah fungsinya ilmu semiotik gitu, untuk membaca tanda gitu ya. Oke, jadi silahkan tafsirkan sendiri. Banyak tandanya di sini. Ada tanda bahwa ini tangga. Apakah ini menandakan musola, masjid atau rumah? Coba, ada gordennya, ada TV. Itu TV atau bukan? Bukan. Apalah gitu ya. Jadi lebih menggambarkan seperti di rumah ya, bukan di musola atau bukan di mana gitu. Oke, silahkan. Tapi itu tentu bukan topik utamanya. Nah, yang penting adalah kemudian kita coba melihat pelan-pelan. Sobat Ngariksa pasti bisa menelusuri tentang atau mungkin tertarik gitu ya, tertarik menelusuri tentang sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan asal-usul azan. Kenapa azan itu Allahu Akbar gitu, 2 kali Allahu Akbar gitu ya, 4 kali genap. Tapi begitu yang komatnya kemudian satu kan, Allahu Akbar itu satu set gitu. Kemudian sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad itu ganjil gitu. Itu dari mana lafaznya? Nah, saya harus jujur, saya sendiri sebetulnya sebelum hari ini, sebelum mau ngariksa, belum pernah menelusuri itu bagaimana ya asal usulnya lafaz itu. Kita hanya mendengar saja bahwa itu Bilal yang pertama kali menjadi muazzinnya kan. Tapi bagaimana ceritanya, bagaimana sumbernya, lalu nanti kan kaitannya dengan pertanyaan apakah memang lafaznya itu tidak bisa diubah seperti itu, kemudian konteksnya apa. Nah, itu yang kita coba telusuri. Dalam literatur yang kita ketahui bahwa azan sebagai sebuah syariat di dalam ajaran Islam itu pertama kali dijadikan sebagai bagian dari tuntunan Rasul untuk mengajak sholat pada tahun pertama Hijriah, ketika tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah gitu ya. Ini ada penjelasan seperti ini. Kanal muslimuna hina qadimul Madinah, orang-orang muslim ketika datang ke Madinah, nanti saya akan sampaikan sumbernya ya. Nah, saya langsung ke topiknya dulu. Yajtami'una, mereka berkumpul, fayatahayyanuna shalah, maka mereka kemudian saling mengajak salat. Tahayyana, yatahayyanu, yatahayyanani, yatahayyanuna, yatahayyana, tafa'ala, yatafa'alu. Ya. Laisa yunada laha, tidak ada tidak ada alat untuk manggilnya sih.
Pokoknya mau ngajak sholat nih, tapi pakai apa ya gitu. Fatakallamu yauman fi dalika, maka mereka bercakap-cakap, ya ngawangkong juga. Takallamu, berbincang-bincang, yauman, pada suatu hari, fi dalika, soal itu. Mau ngajak sholat tapi belum punya alat. Gimana ya cara ngajaknya? Karena pada saat itu umat Nasrani, umat Yahudi itu sudah punya cara gitu untuk mengajak beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Faqala, maka berkata ba'duhum, sebagian dari kaum muslimin itu, ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara, ya ambil saja lonceng seperti loncengnya umat Nasrani. Hanya kan beda syariatnya, sholat hanya pakai lonceng saja, kira-kira begitu. Yang penting kan kita sholatnya yang berbeda. Waqala, dan berkata lagi ba'duhum, sebagian dari umat muslim, bal buqon misla qarnil yahud. Kenapa tidak ambil bukon? Bukon itu trompet ya. Nanti tolong di ini ya. Ini ada Ustaz Daud nih, koreksi ya. Nah, bal bukon misla qarnil yahud. Ikuti saja itu umat Yahudi yang kalau memanggil untuk beribadah itu pakai trompet gitu kan. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Kenapa tidak kalian utus saja seseorang, kamu tugaskan seseorang untuk memanggil salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Ya betul begitu ya. Faqala Umar, ya Umar. Kemudian faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanadi bis shalat. Ini versi ringkasnya. Lalu kemudian Rasul bilang ke Bilal, Bilal, kamu yang manggil sholat, tapi kalimat panggilannya belum muncul di dalam versi yang ini. Nah kemudian, Sobat Ngariksa, kalau kita mau mengetahui ya tradisi paling awal di dalam asar Nabi, tradisi Nabi, apa saja sih perbuatan Nabi, apa saja sih perkataan Nabi, apa saja ketetapan Nabi, apa yang disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi, maka salah satu rujukan yang paling awal adalah kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Manuskripnya itu pertama ditulis itu oleh Ibnu Ishaq. Tetapi Ibnu Ishaq ini manuskripnya hilang, dinyatakan hilang. Yang ada itu adalah manuskrip Ibnu Hisham. Jadi versi Ibnu Hisham. Kalau Ibnu Hisham ini wafatnya tahun 218 Hijriah. Jadi 200 tahun setelah hijrah Nabi, 800 awal abad ke-9 ya. Jadi ada jeda, ada jangka waktu dari masa Rasul abad ke-7 itu sekitar 200 tahun ya, 2 abad gitu ya. Nah, tetapi merujuknya itu Ibnu Hisham pada manuskripnya Ibnu Ishaq. Jadi ratusan tahun. Ibnu Ishaq juga tidak semasa dengan Nabi, jadi mengumpulkan hadis-hadis kemudian menjelaskan tentang apa saja kehidupan Rasulullah, biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sejauh ini inilah sumber yang paling awal. Kecuali kalau Sobat Ngariksa mau menelusuri menelusuri sumber yang sezaman dengan Nabi. Itu artinya bukan sumber Islam, sumber-sumber Nasrani misalnya ya, yang sezaman dengan lahirnya Nabi itu lebih lebih tua lagi. Tapi kita masuk ke sini. Jadi di dalam As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham ini ada satu subjudul Khabarul Adzan, berita tentang azan. Nah, merujuk ke Ibnu Ishaq kan, qala Ibnu Ishaq, falammat ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah merasa nyaman bil Madinati, di Madinah, hijrah dari Mekah kemudian ke Madinah, ternyata orang Ansor sangat suportif, sangat welcome, sangat hangat menyambut kaum muslimin yang disebut kemudian sebagai al-muhajirun, ya, muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah sudah merasa nyaman, wajtama'a dan berkumpul ikhwanuhu, kawan-kawan Rasul, sahabat-sahabat Rasul minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wajtama'a amrul ansar, masyarakat Ansor juga sangat welcome, senang
udah menyatu, berkumpul, istahkama amrul Islam, misi atau dakwah Islam juga sudah berjalan, hukum-hukum Islam sudah bisa diterapkan. Faqamat as-shalah, salat sudah bisa ditegakkan dengan nyaman ya. Kalau waktu di Mekah kan dipersulit sekali. Wa furidot, dan telah difardukan az-zakat, wasyam, zakat. Jadi rukun Islam sudah mulai tamam, sudah mulai sempurna bisa dilaksanakan. Sehingga Rasul sebagai pembawa misi, sebagai pembawa dakwah Islam itu sudah merasa nyaman. Wa qamat al-hudud. Waqamat al-hududu. Jadi orang yang melanggar hukuman juga sudah bisa ditegakkan oleh Rasul. Wa furidul halal wal haram, yang halal dan haram sudah bisa ditegakkan. Wa tabawwa al-islam baina azharihim, dan Islam itu sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi sudah pokoknya nyaman. Sebuah bayangkan Yasrib, Madinah yang gersang tentu saja ya. Saya 2 minggu yang lalu perjalanan dari Mekah ke Madinah masih gersang sih sebetulnya. Di kiri kanannya itu masih saya lihat nih batu-batu, ya Allah gitu ya di perjalanan. Saya selalu kalau saya ke melakukan rihlah gitu, perjalanan ke Saudi, yang terakhir kemarin tuh dari Mekah ke Madinah memandangi gurun pasir kiri kanan, selalu yang terbayang adalah Masya Allah, ini Rasulullah hijrah dan para sahabat tidak menggunakan mobil seperti yang saya kendarai gitu selama 4 jam itu dengan mobil saja kan. Dari Mekah Madinah gersang, panasnya luar biasa, itu luar biasa. Tapi begitu nyampe ke Yasrib ya, ke Madinah, mendapat kenyamanan. Nah, wa kana hadzal hayy minal ansar hum wa kana hadzal hayy minal ansar hum alladzina tabawwa'u dar wal iman. Jadi pokoknya singkatnya adalah kaum Ansor, para penolong di Madinah itu sangat welcome kepada orang-orang Muslim yang datang. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimaha, ketika masuk ke Madinah, innama yajtami'u, kemudian berkumpullah siapa annasu, manusia, ilaihi, berkumpul mengelilingi Rasul li sholati, untuk mengerjakan sholat, lihin mawaqitiha, karena sudah masuk waktu sholat, bighairi da'watin, tapi belum ada yang ngajak gitu. Jadi udah waktu sholat nih, tapi belum ada yang halo-halo gitu, ayo sholat, ayo waktunya sholat. Jadi belum ada. Fahamma, maka kemudian menginginkan Rasulullah SAW hina qadimaha ayyaj'ala buqan kabuqi Yahud. Kemudian Rasul berpikir, wah ini kayaknya gimana ya, ini orang udah kumpul nih mau sholat nih, nggak ada yang ngajak, cara ngajaknya gimana? Rasulullah kemudian terpikir, pakai saja trompet, kabuq Yahud alladzina yad'una bihim li sholatihim, yang digunakan oleh umat Yahudi untuk mengajak sholat. Summa karihahu, tapi kemudian kayaknya nggak enak. Jadi kemudian Rasul tidak menyukainya. Summa amaro, kemudian Rasul memerintahkan bin nakus, dengan an-nakus, dengan lonceng. Pakai lonceng deh. Funihat liyudriba bihi lil muslimina lis salat, yang kemudian dipakai liyadriba bihi lil muslimina lis salat, yang dipakai lonceng itu untuk supaya bisa mengajak salat. Kira-kira begitu latar. Jadi Rasul juga masih nyari-nyari gitu sebelum ada azan di tahun pertama Hijriyah ya. Nah, kemudian dalam Sirah Nabawiyah diceritakan berikutnya, paragraf berikutnya itu menceritakan tentang mimpinya seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Zaid. Nah, di sini nih mulai ceritanya. Ru'ya Abdullah bin Zaid. Fabainama, ketika Rasul masih bimbang bagaimana caranya mengajak orang untuk sholat, fabainama hamma ala dalika, ketika itu ro'a, maka melihat siapa Abdullah bin Zaid. Pakai siapa itu maksudnya, saya biasanya untuk fa'il itu suka refleks aja ya. Idro'a ningali saha Abdullah gitu tah, kasaha kak. Kadang itu untuk fa'il maf'ul gitu. Jadi siapa itu maksudnya saya bukan nanya ya. Itu refleks aja.
Ketika itu ro'a maka melihat Abdullah bin Zaid ibnu Sa'labah bin Abd bin Abdi Rabbih ini nama beliau ya, Akhu Bal Haris bin Al-Khazraj An-Nida'a. Lalu ia terpikir, melihat, memperhatikan, kemudian fa'ata, dia datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Rasulullah, bukan aku ya. Ia datangi Rasulullah ketika melihat Rasul sedang mencari-cari cara untuk memanggil sholat itu. Faqala. Lalu siapa nih? Abdullah bin Zaid berkata lahu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, gini Rasulullah, innahu tawfa bi hadhil lailah Taif." Aku mimpi nih. Mimpi tawfa bi hadhil lailah Taif. Aku ketemu dengan seseorang, ya marrabi rajulun alaihi sauban akhdoron. Jadi pada malam ini ada seorang yang memutari, pokoknya ketemulah gitu ya, ringkasnya itu, yahmilu, seseorang yang ketemu dengan saya jumpai, yahmilu naqusan fi yadih. Aku melihat ia membawa lonceng di tangannya. Fakultu, maka aku bertanya lahu kepadanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'u, apakah engkau menjual, kamu jual nggak hadan naqus, lonceng itu? Qala, maka laki-laki ini menjawab dengan bertanya balik, wa ma tasna'u bihi, memangnya kalau aku jual kamu mau pakai buat apa gitu, loncengnya itu. Laki-laki yang ada di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Qala, maka kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, qultu, aku katakan, nad'u, kami akan pakai untuk mengajak, bihi, dengan naqus itu, ila sholati, mengajak untuk sholat sesuai dengan ibadah kami. Qala, maka laki-laki itu menjawab, afala adulluka ala khairin min dalik, mau tidak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng bagi kamu sebagai umat muslim. Jangan ngikutin aku, umat Nasrani, mau nggak aku tunjukkan? Wah, ini kan betapa baiknya nih umat Nasraninya ya, memberikan ilham, ahlul kitab. Qala, maka Abdullah bin Zaid menjawab, qultu wa ma huwa, emangnya apa? Apa itu yang lebih baik? Qala, lalu ia berkata, taqulu, engkau serukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Persis dua kali. Dalam riwayatnya itu seperti itu. Jadi pakai aja itu, kata laki-laki yang membawa nakusnya itu gitu ya. Nah, kemudian kan diberitahukan kepada Rasul mimpinya itu. Mimpi siapa tadi? Abdullah bin Zaidnya itu. Falamma akhbaro biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma akhbaro biha Rasulullah, ketika hal itu disampaikan oleh Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, maka Rasul berkata, innaha la ru'ya haqqun. Itu mimpi yang benar, kata Rasul. Insya Allah benar. Fakum, maka coba kamu segera berdiri. Fakum ma'a Bilal, kamu segera temui Bilal, terjemah bebasnya itu, fa'alqiha, ucapkan kalimat-kalimat itu alaiha, ke Bilal. Jadi bukan Bilal yang punya inovasi, yang punya kreasi atau inisiatif, bukan Bilal. Dan awalnya juga berarti bukan dari Rasul gitu ya, sahabat Rasul bermimpi menyampaikan, Rasul menetapkan gitu. Fal yu'adzin biha, maka coba diminta supaya Bilal itu melantunkan, mengazankan kalimat-kalimat itu. Kenapa harus Bilal? Fa innahu, karena sesungguhnya Bilal itu anda sautan minka, itu suaranya lebih indah. Nadanya anda, jadi lebih bernada gitulah. Sautan, suaranya minka, daripada engkau gitu. Mungkin Abdullah bin Zaid ini suaranya agak sedikit false, sementara Bilal ini mungkin sangat merdu begitu ya.
Falamma adzana, maka ketika mengadzankan biha dengan kalimat-kalimat itu Bilalun Bilal, sami'aha Umar. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar, dia lagi di rumah dengar, oh ini kok ada Allahu Akbar, indah sekali. Wa huwa fi baitihi, ia sedang di rumah. Fa kharaja, lalu Sayyidina Umar keluar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru ridaah wa huwa yaqul ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, laqad ra'aitu mislalladzi ra'a, sungguh aku juga melihat bermimpi kalimat-kalimat yang diimpikan oleh Rasulullah itu, oleh Abdullah bin Zaid itu. Sama ini Rasul, aku juga bermimpi itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul merespon, falillahil hamdu ala dzalik. Maka bagi Allah segala puji. Artinya ya insya Allah ini makin benar karena Sayyidina Umar pun memimpikan demikian. Nah, kira-kira itu dalam sirah nabawiyah. Jadi tidak ragu lagi bahwa memang pertama lafadz azan itu ada riwayatnya, gitu ya, sangat kuat. Nah, sobat ngariksa, kalau sobat ngariksa mau rajin ya menelusuri sumber-sumber tentang azan, saya juga kan riset dadakan, riset ringan. Jadi gini sobat ngariksa, terutama yang mahasiswa, mengapa saya itu usahakan gitu terus ya supaya bisa terus ngariksa konsisten, itu untuk menjaga semangat atau minat riset saya. Jadi saya dipaksa untuk mencari sumber. Karena kalau tidak, saya hanya asal bicara saja, itu mungkin ya common sense saja gitu ya. Nah, saya ingin memberikan satu cara bahwa sebetulnya ketika merespons sesuatu yang ada di hadapan kita sekarang, termasuk isu-isu yang kontemporer, itu bisa dengan cara merujuk pada sumber-sumber yang primer. Misalnya kalau ingin tahu tentang azan, ada beberapa manuskrip, saya nggak yakin beberapa karena saya baru menelusuri 1-2 saja. Salah satunya ini ada manuskrip judulnya Al-Adhan wa ma yata'allaq bih, tentang azan dan yang berkaitan dengan itu, karangan Ibad bin Sarhan bin Muslim. Ini manuskripnya tapi lumayan agak susah dibaca ya. Jadi silahkan. Tentu azannya tidak berubah, tetapi konteks sosiologis, konteks historis dari azan itu barangkali yang menarik. Mungkin juga dari perspektif lagunya misalnya, kan bisa juga itu ya. Bagaimana kalau di Nusantara? Nah, Nusantara ini kan biasanya kitab azan itu ada di dalam manuskrip-manuskrip fikih, kitab tentang azan atau hadis ya. Saya hanya mencontohkan saja. Kalau sobat ngariksa ingin menelusuri, maka untuk fikih-fikih di Nusantara, kalau dari Melayu, dari Aceh, bisa Siratul Mustaqim, karangan Syekh Nuruddin Araniri. Beliau wafat tahun 1658, terlepas dari kontroversinya soal wujudiyah ya, tetapi ini adalah salah seorang ulama yang sangat produktif. Kemudian ada Mir'atut Tullab. Kalau Siratul Mustaqim itu fikih ibadah, tapi kalau Mir'atut Tullab itu fikih Melayu Nusantara awal, fikih muamalat. Ya, sangat tebal sekali. Karangan Syekh Abdurraub As-Sinkili, wafat tahun 1693. Foto ini saya ambil dari koleksi Yayasan dan Museum Ali Hasmi di Banda Aceh. Terima kasih banyak. Nah, tapi saya sekarang tidak akan membahas yang abad ke-17. Saya tarik dulu ke abad kekinian ya. Ini terima kasih banyak kepada Mas Atung, Mas Faturrahman Karyadi sekarang tidak hadir. Saya diberikan satu sumber karangan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Namanya yang tertulisnya Al-Faqir Al-Fani Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jombani, Jombang ya. Judulnya Ar-Risalah Al-Musamah Bil Jasus fi Bayani Hukmin Naqus. Jadi bisa tadi kan sudah saya bahas di dalam As-Sirah An-Nabawiyahnya. Jadi ini risalah ini membahas tentang An-Naqus, hukum lonceng. Gitu. Menarik juga. Jadi para ulama Nusantara pertama nulis dalam bahasa Arab, mulai dari abad 17 sampai abad
20 itu bahkan sampai sekarang abad 21. Keren-keren ulama Nusantara itu. Banyak yang menulis karya dalam bahasa Arab. Ya, hanya saja mungkin ya kurang diekspos gitu ya. Ini karya yang penting sekali. Tentu kita tahu siapa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri dan sesepuh di Nahdlatul Ulama. Ini beberapa halaman ya yang akan saya bacakan, beberapa halaman yang terkait dengan An-Naqus tadi itu, supaya lebih jelas saya ambil per paragrafnya. Faslun akhraja Ibnu Majah. Tentu mengambil rujukannya itu kalau bisa kita lihat nanti itu dari hadis-hadis, juga dari Sirah Nabawiyah, meskipun tidak menyebutkan Sirah Nabawiyah misalnya. Ibnu Majah meriwayatkan fi sunanihi aniz Zuhri an Salim an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah istasyaron nas lama yahtammuhum ila sholati, yang tadi itu. Rasul ngajak musyawarah kepada sahabat-sahabatnya ketika lama yahtammuhum, ketika ia mencari ide gitu ya, menginginkan untuk punya cara untuk mengajak sholat, kira-kira begitu. Fadzakaru al-buqa, kemudian mereka menyebutkan al-buq, trompet. Ini Mas Atung atau bukan nih yang ngajinya ya, santrinya nih, ada tulisannya nih, terompet gitu kan, ing terompet. Fakarihahu min ajlil yahud, Rasul tidak menyukainya. Min ajlil yahud itu cara yang dipakai oleh umat Yahudi pada saat itu. Summa dzakarun naqus, kemudian mereka menceritakan lagi an-naqus, lonceng. Fakarihahu min ajli nasoro, itu juga bagian dari umat Nasoro. Jadi ada sedikit berbeda ya ininya, alurnya. Kalau tadi kan justru Rasul kan yang gimana kalau pakai nakus gitu. Kalau yang pakai trompet kan memang fakarihahu tadi ya. Kalau ini ada orang yang menawarkan, menceritakan. Fa'aro an-nida'a tilka lailah rajulun. Maka kemudian seorang laki-laki tadi Abdullah ya bin Zaid itu kemudian bermimpi minal ansor, dari kalangan ansor, yuqalu lahu Abdullah bin Zaid wa Umar bin Khattab, sama berarti penokohannya. Fataraqal ansari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa adzana qala az-Zuhri wa zada Bilal fi nidain salatil ghada as-salat khairum minan naum. Nah, di sini ada tambahannya dari Hadratus Syekh itu adalah wa zada Bilalun fi nidai salatil ghadat. Jadi kalau untuk sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Yang tadi riwayatnya belum kita nyampe ke situ. Fa'aqarroha, maka kemudian itu diakui, diterima, divalidasi lah begitu. Fa'aqarroha Rasulullah SAW. Rasul setuju. Qala Umar, ya Rasulullah qad ra'aitu mislal ladzi ra'a walakin sabaqani. Sama Rasul, saya juga mimpi kalimat-kalimat yang diucapkan tadi itu. Jadi yang dari abad ke-8 teksnya sampai dengan abad ke-20 itu sama riwayatnya. Jadi terpelihara memang ya, karena hadis itu kan ada riwayatnya tersendiri yang sangat kuat. Kemudian kalau kita baca ini fasal yang lain, akhraja Muslim fi shahihi, dalam Sahih Muslim juga diceritakan, saya persingkat kesininya, isi matanya itu kana muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna shalah. Ketika umat muslimin itu hijrah ke Madinah, kemudian mereka mau mengajak salat, walaysa yunada biha ahadun, walaysa yunadi biha ahadun, yunada biha ahadun fatakallamu, tidak ada cara untuk memanggil untuk sholat, mengajak sholat, kemudian mereka bercakap-cakap, yawan fidalika faqala, ya ini sama dengan yang tadi ya, bahkan hampir mirip. Faqala ba'dhum ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara, faqala ba'dhum qarnan misla qarnil yahud, faqala Umar awala tab'atsuna rajulan, sama dengan yang tadi. Jadi
riwayatnya itu bisa kita bandingkan ya. Walaupun di sini untuk disingkat, kemudian nyampelah ke Rasulullah, ya Bilal qum fanada bis shalah. Nadi bis shalah. Nada yunadi, nadi, fanadi bis shalah. Segeralah engkau menyeru untuk sholat. Nah, sobat ngariksa, di sini di bagian yang terakhir ya dari kitab apa tadi judulnya? Ar-Risalah bil Jasus fi Bayani Hukmin Naqus ini ada fungsi-fungsi azan di sini ya. Ini yang terakhir. Faslun qala al-Imam An-Nawawi, Syekh Hadratus Syekh mengutip dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarah Muslim, dzakarul ulama, para ulama menceritakan fi hikmatil adzan. Hikmah adzan itu, fungsi adzan itu untuk apa saja? Kita lihat. Arba'ah asya, ada 4. Yang pertama, izharu syiaril Islam, untuk mensyiarkan agama Islam. Wa kalimat tauhidi, yang kedua untuk mengucapkan, mensyiarkan juga kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Kemudian yang ketiga, wal i'lam, memberitahu bidukhuli waktu sholat, masuknya waktu sholat, wa bimakaniha, wa du'a ilal jamaah, dan kemudian untuk mengajak untuk berjamaah. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada fungsi azan untuk mengajak jihad misalnya. Nah, itu poinnya di dalam riwayat ini. Jadi azan itu bahkan di masa perang tidak pernah digunakan untuk mengajak perang. Itu poinnya ya. Baik itu menggunakan kata jihad maupun menggunakan kata qital. Nah, nanti akan kita diskusikan pada subbab yang tentang jihadnya. Karena jihad itu belum tentu berperang. Meskipun ketika ada konteks, ya jadi berperang. Tapi qital itu biasa digunakan untuk waqatilu, misalnya waqatilu, itu biasanya digunakan untuk kata perang. Nah kemudian pertanyaannya, boleh tidak mengubah lafaz yang tadi itu, yang dari Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar bin Khattab yang disetujui oleh Rasul, boleh tidak mengubah azan? Nah ini ada di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-666. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi anna Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, adzana bis sholati fi lailatin dzati bardin warihin. Anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, pernah berazan mengajak sholat pada satu malam di mana malam itu sangat dingin dan ada angin puyuh gitu. Udah dingin, kalau keluar tuh pokoknya jadi musim dingin berarti. Kemudian ada angin, ada badai lah ya. Summa qala ala sallu fir rihal. Kenapa mereka tidak sholat di di rumah saja? Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailatun dzatu bardin wa matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Jadi kenapa tidak ngajaknya tidak mengajak atau mengajak azannya itu diubah menjadi sholatlah di rumah. Tetap ngajak sholat, tetapi kemudian fir rihal. Nah ini barangkali Sobat Ngariksa bisa kaitkan kemarin ketika pandemi di awal-awal ya sangat luar biasa, seluruh dunia itu gagap, termasuk bagaimana melaksanakan sholat Jumat. Kemudian suatu ketika di salah satu negara di Arab, di Uni Emirat Arab, maka dilantunkan tambahan di dalam azan itu shollu fi buyutikum, atau seperti ini fi rihalikum gitu ya. Jadi sholatlah di rumah sambil meneteskan air mata, sambil suaranya itu ini sedih sekali karena pandemi nggak boleh ke masjid gitu kan, tapi tetap itu azan digunakan untuk sholat, tetapi sholatnya di rumah itu memang dibolehkan ya di dalam Sahih Bukhari. Kemudian di dalam Fathul Bari yang Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa kita baca dalam salah satu riwayatnya, idza qultu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul shallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nasa istaksaru dzalik. Faqala atajabuna min dza. Jadi awalnya orang-orang juga apa benar begitu boleh. Atajabuna min dza.
Kamu nggak percaya? Kamu heran dengan itu? Qad fa'ala dha man huwa khairun minni. Kata Abdullah bin Haris, kamu nggak percaya aku bolehkan begitu? Orang yang lebih baik dariku sudah membolehkan itu. Maksudnya Rasulullah. Boleh kok kata Rasulullah. Innal Jumat, ini untuk sholat Jumat. Innal Jum'ata azmah. Sholat Jumat itu penting memang. Itu sholat di masjid itu penting. Wa inni karihtu, tetapi aku tidak suka an ukhrijakum, mengizinkan kalian keluar, fatamsu, kemudian kalian berjalan, fitini waddam waddahdir, kamu berlumpur-lumpur gitu, bersusah payah sehingga itu bikin madarat. Jadi ini satu dalil bahwa untuk sholat Jumat tidak harus di rumah, tidak harus di masjid, boleh di rumah ketika dalam keadaan ini contohnya lumpur, pokoknya madarat, masyaqqah gitu ya. Mengancam jiwa dalam konteks COVID-19 kan kemarin seperti itu ya. Baik Sobat Ngariksa, nanti saya mengingatkan, silahkan kalau ada yang mau dialog diskusi, silahkan sampaikan di kolomnya. Saya minum sebentar. Bismillah. Nah ini segmen keduanya tentang manuskrip jihad. Saya pikir akan singkat, ternyata lumayan juga ya. 3/4 jam, bicara azan saja itu. Jadi kayak pengajian ini Mah ya. Tapi emang ngaji ya, ngaji manuskrip ya. Nanti Ustadz Daud siap-siap nih, ada bagian yang saya minta tolong dibantu baca. Ininya siapkan mikrofonnya. Ini konteks jihad. Konteks jihad masa perang. Jadi jihad, kata jihad harus dipahami bahwa tidak selalu bermakna perang. Tapi ketika konteks di mana teks itu dibunyikan oleh pengarang atau penafsir, bisa jadi maknanya perang. Gitu. Nah, makanya tadi saya cerita di awal, ini gambar-gambar ini sebetulnya menyerukan jihad itu untuk apa ini? Ya silahkan ditafsirkan sendirilah, ada pedang, ada apa begitu ya. Tapi ini ada satu manuskrip yang memang manuskrip ini ditulis oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Beliau wafat tahun 1832, seorang ulama Palembang. Menulis satu manuskrip tentang nasihatul muslimin fi fadilatil jihad fi sabilillah. Gitu. Berbahasa Arab. Awalnya saya tidak tahu ada versi Melayunya. Nah, kemudian saya dibantu, ini terima kasih kreditnya kepada Pak Haji Malaan Abdullah di Palembang dan muridnya ini Ustadz Daud. Terima kasih banyak sudah disuplai foto ini. Ini manuskrip Nasihatul Muslimin tetapi versi Melayunya. Jadi ada Arabnya yang warna merah, yang rubrikasi, kemudian ada terjemahnya yang terjemahannya itu lebih panjang juga kadang-kadang daripada teks Arabnya. Nah, untuk mengetahui konteks jihadnya maksudnya begini. Jadi Syekh Abdus Somad Al-Palimbani itu seorang yang hidup pada masa, kita tahu, kolonialisme kan. Pada saat itu para ulama Nusantara itu sama-sama menggelorakan jihad melawan kolonialisme yang dianggap, didefinisikan, bahkan dinarasikan sebagai orang kafir. Ya, Syekh Yusuf Makassar misalnya dari Sulawesi Selatan itu menggelorakan memang perang itu, bahkan ikut berjuang, kemudian ikut membantu Sultan Banten juga kan. Kemudian ada Kiai Rifai Kalisalak, ada Pangeran Diponegoro tentu di Jawa. Kemudian mungkin kalau di Kuningan di kampung saya ada Kiai Hasan Maulani. Di daerah-daerah lain itu para ulama menggerakkan perlawanan terhadap kolonialisme dengan semangat agama, semangat jihad. Tentu di masa revolusi kita tahu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan resolusi jihad yang menjadi hari santri itu ya, tanggal 22 Oktober. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa baca halaman pertamanya, halaman berikutnya sebetulnya, karena ini udah rusak sebetulnya ya. Tapi syukurnya sudah restorasi. Ini koleksi dari Perpustakaan Negara Malaysia. Ya. Jadi tapi manuskripnya itu manuskrip Nusantara. Bisa kita lihat nanti kolofonnya. Tilmid Qutb Az-Zaman. Muridnya siapa nih? Jadi ini Syekh Abdus Somad itu muridnya Syekh
As-Samani, Syekh Muhammad Saman, itu guru bagi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Di sini di terjemahnya kita bisa lihat, walaupun sudah putus, saya bisa raba-raba. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallah ta'ala, Abdul Somad Al-Jawi Palembang, murid Qutbuz Zaman, Sayyidus Syekh Muhammad As-Samani, yaitu waliullah yang irfan, mudah-mudahan memberi manfaat. Nah, kemudian di bawahnya hadhihi risalah nasihatul muslimin, nasihatun lil muslimin wa tadhkiratun lil mu'minin. Terjemahnya adalah, inilah satu risalah yang memberi nasihat bagi orang yang mengikutkan, bagi orang yang mukmin pada menyatakan kelebihan orang yang memerangi akan segala orang yang kafir di dalam perang sabilillah ta'ala. Saya ingin menggarisbawahi tentang bagaimana ini penerjemah, siapapun yang langsung menyalinnya dan menerjemahkannya, dalam hal ini Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, memaknai kata jihad fisabilillah itu eksplisit sekali memang dimaknai sebagai berperang. Ini di sini kan ininya wa ahkam al-jahidin ya. Sebetulnya al-jahad gitu ya tulisannya. Bukan, yang ininya nih. Judulnya itu Fadlil Mujahidin Fisabilillah wa ahkam. Ya. Pakai itu, pakai biar kedengeran. Hadhihi risalatun nasihatun lil muslimin wa tadhkiratun lil mu'minin fi bayani fadlil mujahidin fi sabilillah wa ahkamil jihadi fi sabilillah rabbil alamin. Ya. Kalau kita lihat terjemahnya, coba kita perhatikan. Ini adalah risalah yang memberi nasihat bagi orang yang mengikutkan, bagi orang yang mukmin pada menyatakan kelebihan orang yang memerangi akan segala orang yang kafir. Jadi al-mujahidin itu fisabilillah itu diterjemahkannya itu memang orang yang memerangi akan segala orang yang kafir dalam perang fisabilillah. Padahal tidak ada kan kata-kata kafir kan di situ juga. Nah, ini yang dimaksud tafsir ya. Tidak ada kata-kata al-kafirin misalnya, ya disebutnya mujahidin. Tetapi orang yang memerangi orang yang kafir. Kenapa? Harus dipahami konteks. Sekali lagi, segala ucapan, segala teks itu harus selalu dilihat konteksnya. Sekarang hayya 'alal jihad itu konteksnya apa? Monggo lah, silakan dikaji gitu ya. Sekarang saya sedang cerita abad ke-18 di mana memang Indonesia sedang menjadi bukan Darussalam waktu itu, karena memang ada peperangan. Kita dijajah ini oleh penjajah, sehingga ada perlawanan-perlawanan, sehingga para ulama menggelorakan perang ya. Nah, coba lihat yang berikutnya. Coba lanjut dibaca. Ininya saja artinya, minta tolong. Artinya ini nih yang qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdol. Ketemu tidak? Saya bacakan ya. Nanti kalau ketemu lanjutkan. Ini soalnya yang lebih paham ini Ustaz Daud nih. Artinya, aku kata, "Hei Rasulullah, apa amal yang terlebih afdol itu?" Maka sabdanya bermula, yang terlebih afdol itu yaitu mengerjakan sembahyang pada waktunya. Maka aku berkata kemudian daripada itu, apa amal yang terlebih afdol? Sabdanya yaitu berbuat kebajikan akan dua ibu bapaknya. Maka aku berkata pula, apa amal yang terlebih afdol? Kemudian daripada itu, maka sabdanya yaitu perkara perang sabilillah dan apa nih? Tanyanya oleh setengah sahabat. Sampai situ. Itu dan tanyanya maksudnya bertanya lagi. Jadi ini sekali lagi saya menggarisbawahi kata bahwa kata al-jihadu fisabilillah dalam konteks kolonialisme diterjemahkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yaitu pergi perang sabilillah.
konteks, ya. Ini memang agak loncat, jadi mau agak loncat ya. Ya namanya juga ngariksa, kalau dibaca semua mah tuh harus ngaji di pesantren, harus khatam. Ngariksa mah diloncatin. Saya lupa tidak ngasih tahu halamannya. Tidak apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi saya menyinggung bahwa jihad secara terma sebetulnya itu sangat umum. Dia bisa jihad untuk mencari nafkah, dia bisa jihad untuk beramal baik, dia bisa berjihad membangun masjid, dia bisa jihad untuk bersedekah, memelihara anak yatim misalnya, itu juga jihad fisabilillah. Nah, masalahnya itu adalah siapa yang menafsirkan dan konteksnya apa. Dalam nasihatun lil muslimin ini, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu mengutip kemudian ayat kutiba alaikumul qital. Di sini digunakan kata al-qital yang dibahas di dalam kitab jihad. Artinya al-qital di sini kan ya perang memang dalam hal ini ya. Kutiba telah diwajibkan alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kita baca terjemahnya, artinya telah difardukan akan kamu akan segala perang sabilillah. Padahal yaitu benci bagi kamu dan mudah-mudahan benci kamu bagi suatu dan yaitu terlebih. Oh ini orang muda mah nggak ngerti yang gini-gini, milenial mah ini apa yang mana daripada gitu ya. Nah, oke, kalau gitu tidak usah dibahas lebih dibacain lebih ini, nanti milenial nanti ngantuk pergi nih, nggak ngikutin lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hati-hati memahami kata jihad dan qital. Ini kan kajian ilmiahnya nih ngajinya, jadi dipahami konteksnya, gitu ya. Harus selalu dipahami konteksnya. Maksud saya jangan juga kemudian kita jadi alergi dengan kata jihad secara keseluruhan, itu tidak benar juga. Jihad sama seperti khilafah. Khilafah itu kalau dikontekstualisasi dalam konteks sejarah misalnya, memang faktanya ada ya. Tetapi kalau dikontekstualisasi dalam konteks keindonesiaan, sistem pemerintahan di Indonesia, apalagi menggantinya misalnya ya dengan khilafah, itu tentu saja itu yang tidak dibenarkan untuk diajarkan. Tapi kalau sebagai sejarah pengetahuan, ya saya juga dari dulu belajar tentang itu. Jadi sekali lagi teks harus selalu memahami konteksnya. Nah, ini bagian kolofon dari kitab Nasihatul Muslimin yang saya harus minta tolong sama Ustadz Daud untuk membacakannya, karena ini ada kalimat-kalimat lokal yang sudah dikajinya ya. Coba kolofon. Jadi sobat ngariksa, kolofon itu bagi yang mungkin belum mengkaji filologi secara khusus, kolofon adalah bagian teks yang biasanya berisi tentang informasi bibliografis. Judulnya, pengarangnya, kapan disalin, dan biasanya berbentuk piramida terbalik seperti inilah. Nah, ini kolofon namanya. Silakan. Kepada 5 hari bulan Rabiul Awal, kepada hari Ahad, kepada hijrah Nabi SAW 1292 tahun, bahwasanya selesai perihamba salin kitab ini di dalam negeri Tanjung Semantuk pada Keti Tengku Muda Cik Husain, dan yang punya kitab ini Muhammad Hasan. Nah, itu aku nggak tahu juga. Muhammad Hasan itu nama, terus ini apa nih? Niat bahwa Lam. Oh, ini nama, ini Aceh ya? Manuskripnya Aceh. Oke. Ini bukan Palembang nih, Aceh. Sobat ngariksa jangan salah ini. Ini nanti saya mau minta tolong Bang Maskur dari Aceh nanti, dari Museum Pedir. Ya, terus? Bahwa menyurat punya sendirinya jua adanya. Intaha. Intaha ya ini ya. Intahal kalam. Kemudian sanah 1292. Nah, saya konversi kira-kira 1875. Jadi akhir abad ke-9. Ini jam ya? Jam 11. Oh, pukul jam 11. Pukul di sini konteksnya bukan memukul. Nah, jadi harus paham juga konteksnya. Walaupun ada kata pukul bukan berarti memukul. Pukul jam 11. Oke.
Kolofon itu sangat berguna, kolofon itu. Ini udah ratusan tahun loh. 1875 artinya berapa ratus tahun kan? Udah sangat memberikan informasi kepada generasi berikutnya. Jadi kalau sekarang Sobat Ngariksa punya catatan penting, termasuk catatan hutang, itu kasih tulis. Saya sudah lunas membayar hutang tanggal sekian. Jangan semata-mata ngandelin email juga ya. Karena email kalau tiba-tiba nanti misalnya internet rusak gitu, nggak ada lagi internet, hilang semua datanya ya. Jadi manuskrip ada manfaatnya juga itu. Baik. Saya masuk pada periode berikutnya sekarang. Kita ingin contohkan bahwa dalam konteks yang lain, jihad itu tidak selalu qital, tidak selalu berperang dengan mengangkat senjata, tapi tetap bisa dimaknai sebagai jihad. Nah, ini ada contoh Kiai Rifai Kalisalak yang wafat kira-kira tahun 1870. Ini terima kasih banyak kepada Dr. Adib Misbahul Islam yang sudah memberikan berbagi tentang foto-fotonya. Jadi Kiai Rifai Kalisalak itu menghasilkan karya-karya yang ditulis semuanya itu dalam bahasa Jawa, pegon, ya. Kemudian banyak yang berbentuk nazom, dan itu kemudian disebut sebagai tarajumah. Jadi bukan terjemah, tapi kalau Dr. Adib itu, Pak Adib itu, Mas Adib menjelaskan bahwa penggunaan kata tarajumah ini kan disebut nih secara harfiah, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau baca? Alan. Mimiti hamba ing nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Mimiti hamba ing nazom iki tarajumahan serta nabut asma Allah Murah kadunian. yang murah kadunian. Terus Kang asing ing mukmin suarga pinaringan besok teka akhirat langgeng kahuripan. satu lagi. Wajib syukur ing Allah pangeran satuhu. Alhamdulillah illadzi hadana. Ya, nazom. Nah, baris pertama mimiti hamba ing nazom apa tadi? Iki tarajumahan. Jadi tarajumahan itu bukan terjemahan. Kalau kata Mas Adib itu pertama, Kiai Rifai Kalisalak menggunakan kata terjemah itu ada beberapa tujuan. Salah satunya itu adalah menunjukkan tawaduknya, sifat tawadu sebagai ulama. Ya, saya tidak mengarang lah, saya menerjemahkan saja. Itu makna pertama. Yang kedua, menyamarkan juga. Karena karya-karya Kiai Rifai Kalisalak ini itu kalau bisa dipahami oleh semua orang, khususnya pejabat kolonial yang waktu itu menjadi sasaran kritiknya Kiai Rifai, termasuk kalau ditulisnya dalam bahasa Arab misalnya, itu banyak karyanya itu yang dijadikan sasaran untuk dihilangkan, dimusnahkan. Oleh karenanya kemudian ya ini disamarkan lah kira-kira begitu ya. Nah, tapi dianggap sebagai terjemahan itu ketika misalnya karya-karyanya itu ada yang dianggap mengancam misalnya gitu ya. Ini karangan Kiai Rifai ini mengancam nih isinya. Kiai Rifai bisa mengelak. Itu bukan karangan saya, itu terjemahan. Itu kira-kira begitu sisi politis yang keduanya. Apa sisi politisnya? Misalnya begini. Dalam fikihnya itu Kiai Rifai Kalisalak itu mengatakan syarat sahnya nikah itu dinikahkan oleh penghulu yang bukan penghulunya itu bukan pejabat kolonial gitu. Jadi kalau penghulunya itu diangkat, disahkan oleh pejabat kolonial, oleh pemerintah kolonial, maka nikahnya tidak sah. Fikihnya Kiai Rifai. Itu kan bentuk perlawanan. Sebetulnya sedang berjihad juga. Nah, ini dalam beberapa bagiannya, saya tentu tidak punya waktu yang detail ya. Nanti kita silahkan tanyakan kepada Mas Adib yang ahlinya, karena disertasinya tentang Kiai Rifai Kalisalak. Di sini misalnya amma ba'du fahada tarjumah asy-syari'ah min Ahmad Ar-Rifai Ibnu Muhammad wa samaitu abyan al-hawaij.
pembahasan tentang jihad salah satunya ada di dalam Abyan al-Hawaij. Kitab Abyan al-Hawaij. Ini sudah ada digitalnya juga. Sobat Ngariksa juga siapa namanya? Ada yang sedang nulis juga. Siapa namanya? Nilta ya, saudari Nilta. Kemudian di Jepang ada juga yang meneliti Syarihul Islam, Nazom karangan Kiai Rifai Kalisalak. Itu Dr. Profesor Yumi Sugahara. Itu juga meneliti. Jadi Sobat Ngariksa jangan kalah sama orang-orang luar. Orang ini dari santri-santri di Jawanya sendiri, kita sendiri, coba gali. Termasuk ketika sekarang ada soal jihad, bagaimana Kiai Rifai Kalisalak menafsirkan tentang jihad. Nah, ini sudah mau habis waktunya, tapi saya mau tampilkan satu lagi sumber. Konteks jihad, kalau tadi kan masih masa kolonial, ada perlawanan. Meskipun kalau Syekh Abdul Somad Al-Palimbani melawannya dengan qital, ya, dengan perang, walaupun mungkin tidak seperti Syekh Yusuf Makassar yang langsung membantu Sultan. Kemudian ketika masuk ke Kiai Rifai, itu jihadnya itu dengan cara menulis karya-karya yang sangat banyak, yang isinya mengkritik pemerintah kolonial saat itu. Nah, kalau pada masa pasca revolusi, di masa pasca kemerdekaan, kita bisa contohkan, coba kita lihat. Ini terima kasih kepada Mas Atung ya, yang memberikan foto ini. Kitab Al-Ibriz, ini satu tafsir yang sangat terkenal sekali sebetulnya. Al-Ibriz li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz, karangan Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahanda dari Gus Mus. Kita sama-sama tahu tentu saja ya, wafat tahun 1977. Berarti kan memang pada masa pasca revolusi. Kita lihat di sini ketika menafsirkan alladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Wajahadu, Mas Alam lagi harusnya ya, membantu menerjemahkannya. Wajahadu dan apa ini? Lan pada berjuang. Lan pada berjuang. Lan pada berjuang ay alladzina, orang-orang itu fi sabilillahi ing dalem apa nih, ngagungaken agamane Gusti Allah. Jadi coba menarik. Yang tadi kata jahadu fi sabilillah diterjemahkan orang yang berperang di jalan Allah, berperang ya, di dalam peperangan di jalan Allah. Sementara ini kalimat yang sama, jahadu, jihad, fisabilillah, tapi diterjemahkannya orang-orang yang berjuang ya, dalam mengagungkan agama Gusti Allah, agama Allah. Jadi berjuang mengagungkan agama Allah. Tidak ada kata perang, tidak ada makna qital di situ. Jadi konteksnya itu jihad fisabilillah adalah mengagungkan agama Allah. Nah, jadi ini tentu pembahasan yang sangat bisa baru 1-2 kata. Nah, kalau kita pahami lebih detail lagi itu sangat menarik sekali. Sebagai tambahan, kitab Al-Ibriz ini ketika kami melakukan penelitian mengoleksi karya-karya kitab-kitab cetak yang dicetak di Asia Tenggara, kitab Al-Ibriz adalah salah satu tafsir yang lengkap dikoleksi oleh perpustakaan di Sofia University. Katalognya sudah terbit. Ini saya sendiri kemudian ikut waktu itu kebetulan ikut menyusunnya ya, katalognya. Ada sedikit perbedaan versi di dalam kitab yang dikoleksi oleh perpustakaan Sofia University di Tokyo. Bunyinya itu judulnya Al-Ibriz li ma'rifati tafsiril Qur'an al-Aziz bil lughah al-Jawiyah. Gitu. Sementara kalau yang ini coba kita lihat kolofonnya, qadintaha ma manallahu bihi min tahriril Ibriz li ma'ani tafsiril Qur'an al-Aziz. Al-Ibriz li ma'ani tafsir. Kalau dalam yang versi yang lain Al-Ibriz li ma'rifati tafsir. Itu hanya soal subjudulnya yang pemilihan kalimat, yang satu lima arifati, yang satu lima'ani tafsir. Tapi yang nama atau judul yang samanya, yang dipastikannya memang Al-Ibriznya itu. Nah, Sobat Ngariksa, ini bisa dilihat yang versi yang ini selesainya. Ini sudah bukan tulisan tangan, jadi sudah cetak gitu ya. Bisa dilihat, kalau yang tulisan tangan kan kolofonnya kan berbeda. Yang ini sudah cetak. Selesai pada kapan nih?
Qubaila subhin, menjelang subuh yaumil khamis. Qubaila subhi yaumil khamis, diidofatkan. Al yaumat tasi wa ishrin, pada tanggal 29 min Rajab tahun 1379 Hijriah 1960. Berarti kan sudah pasca revolusi. Maknanya itu. Jadi kalau sekarang nih tidak sedang berperang, kita ini undang-undang regulasi tentang agama, peradilan agama, kita sholat boleh bebas, kita puasa bahkan didukung gitu. Haji juga difasilitasi segala. Masa ini sedang berperang kita sehingga harus berjihad dalam pengertian qital? Nah, konteksnya itu. Jadi kalau memaknai jihad sekarang, tentu saja ini satu tafsiran bahwa konteks sekarang itu bukan konteks sedang berperang. Indonesia sekarang ini sedang damai ya. Itu mengapa kan oleh misalnya satu ormas kan disebut kita ini sebagai Darul Ahdi Wasyahadah oleh Muhammadiyah misalnya ya. Kalau oleh NU kan sebagai Misaqon Golizo. Ideologi yang ada sekarang itu sebagai Misaqon Golizo. Itu nanti pembahasan bukan di Ngariksa, nanti di tempat lain ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa jihad apalagi dipakai untuk mengubah ke azan, lafaz azan hayya 'ala jihad, kalau dimaknai sekarang itu bahwa kita sudah harus berperang, sangat tidak tepat tentu saja. Sobat Ngariksa, ini akhir dari ngawangkong kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilahkan kalau ada yang menyampaikan respon barangkali, silakan Mas Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi ya, lebih tepatnya dari akun Didin Sirajuddin AR. Oh, ini Ustaz Didin. Ya. Prof, di Iran saya dengar hayya 'alal as-salatu khairum minan naum itu diganti dengan hayya 'ala khairil amal. Itu di Iran. Ya. Terus juga di Iran juga tahun 1979 azan itu disisipi kata hayya 'ala jihadi fi sabilillah 2 kali. Itu dibaca setelah hayya 'ala sholah 2 kali. Ini tuh info dari. Terima kasih Ustadz Didin Sirajuddin, beliau guru saya, pimpinan pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka di Sukabumi ya. Beliau tentu sudah ke Iran ini karena sebagai maestro kaligrafer Islam Indonesia yang terkemuka nih beliau ini. Terima kasih. Saya memang sudah mendengar juga riwayat itu bahwa ada tambahan untuk hayya 'ala khairil amal misalnya yang tadi gitu ya. Nah, saya kira kita bisa memperkaya dengan konteks-konteks tertentu, apalagi kalau konteksnya revolusi tadi itu. Sama kira-kira mungkin dengan yang konteks bicara tentang fadilatul jihad. Ini nasihat kepada orang muslim dari Syekh Al-Palimbani yang sebetulnya banyak tinggal di Arab. Bahkan kalau menurut Profesor Azumardi, Abdul Somad Al-Palimbani itu tidak pernah kembali ke Nusantara. Tapi temuan terakhir dari Pak Malaan itu wafatnya itu di satu wilayah yang sekarang Thailand Selatan. Jadi pernah kembali berarti ke Nusantara gitu ya. Nah, ini ada ajakan pada masanya untuk jadi itu konteksnya memang sesuai dengan konteksnya. Mungkin di Iran juga bisa jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Nah, Sobat Ngariksa, jadi dalam sesi yang sekarang itu ngawangkong kita itu stimulus saja. Jadi tidak kata penutup lah apa yang saya sampaikan itu bahwa memang mutlak seperti itu gitu ya. Karena kan ini teks-teks agama itu kalau sudah melampaui zaman, melampaui konteks yang berbeda-beda, kemudian manusianya berbeda-beda, tafsirnya berbeda-beda, ada Sunni, ada Syiah, ada aliran politiknya A, B, C, D, dan seterusnya, maka memang sesuatu yang sifatnya bukan qot'i itu bisa menimbulkan tafsiran-tafsiran. Oleh karenanya kita perlu bijak. Yang penting adalah bagaimana kita bisa islah, bisa menjadi manusia yang bermanfaat lah. Khairun nas itu kan sebaik-baik manusia itu kan
anfa'uhum linnas. Oh, ada lagi. Oh, mau saya tutup tadinya nih. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Haris Fakhriza. Salam numpang diskusi Prof. Konon katanya guru-guru saya dulu dalam kitab Sabilul Muhtadin Littafaquhi fi Amriddin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Hindi Al-Banjari, si teman seperguruan Syekh Abdul Somad Palembang, murid Syekh Saman Al-Madani dalam versi aslinya di Belanda atau Leiden, ada subbahasan kitab bab tentang jihad. Tapi bab pembahasan ini konon katanya sengaja dihilangkan oleh pihak kolonial karena alert dari pihak kolonial. Apakah seperti itu? Ya, karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin ya, itu satu karya yang terinspirasi oleh kitab Siratul Mustaqimnya Syekh Nuruddin Araniri yang tadi saya ceritakan. Nah, saya terus terang tidak punya data terkait dengan penghilangan bagian jihad itu. Ini perlu kajian tersendiri. Tapi kalaupun ia ada itu ya, tradisi itu nyampe ke kita, ya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan kita tahu di dalam tradisi di Banjarmasin itu, di Kalimantan Selatan ya, itu ada juga karangan kan yang sebetulnya ditulis oleh seorang perempuan yang parukunan itu. Iya betul, sebetulnya ditulis oleh seorang perempuan, tapi terkenalnya itu sebagai parukunan Jamaluddin, yang itu karangan laki-laki gitu. Nah, itu katanya ada penghilangan nama pengarang yang sesungguhnya karena seorang perempuan, maka diganti menjadi laki. Itu dari tradisi lisan yang sangat banyak berkembang. Profesor Martin juga menyinggung soal ini, tapi saya kira harus diperkuat dengan riset-riset yang lebih mendalam. Bukan tidak mungkin, karena sekali lagi konteks peperangan pada masa itu, para ulama itu menjadi motor penggerak perlawanan terhadap kolonialisme di mana-mana. Ya, saya pernah cerita soal bagaimana Pangeran Diponegoro itu sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran sufistis tarekat Syatariah yang bisa jadi itu diterima dari nenek buyutnya, yaitu Kanjeng Ratu Kadipaten, istri dari Hamengkubuwono I, yang memang namanya ada di dalam silsilah tarekat Syatariah. Sehingga Pangeran Diponegoro itu memiliki tambahan semangat untuk melawan kolonialisme, sehingga ya Belanda seringkali merasa terancam oleh para ulama itu. Ya itulah kontribusi para tokoh-tokoh agama kita ya, khususnya para ulama di dalam merebut kemerdekaan kita. Saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah berpartisipasi, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Ini sudah 2000,09 tadi saya lihat. Ini masih 0,08. Terima kasih banyak apresiasinya. Ini merupakan upaya kita untuk menjembatani peradaban Islam yang ada di Nusantara dalam bentuk teks-teks tertulis ya, yang klasik, tapi mudah-mudahan bikin kita asyik. Jangan lupa subscribe dan share kepada kolega-kolega kita supaya semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain. Saya terima kasih juga kepada tim Ngariksa ya, yang selalu mensupport kita walaupun dengan berbagai keterbatasan dan kesulitannya. Terima kasih banyak. Sobat Ngariksa, yakinlah misi tertinggi diturunkannya agama adalah untuk memuliakan, saling menghargai, serta menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia. Misi utama agama sering terabaikan, manakala cinta sesama manusia kurang dikedepankan, tak terkecuali dalam perkara jihad dan azan. Setiap syariat agama niscaya ada latar dan konteksnya. Mari kumandangkan azan untuk saling mendekatkan, bukan menjauhkan, untuk merekatkan, bukan memisahkan, untuk sholat, bukan untuk perang. Terima kasih, sampai jumpa, salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.